bahkan lebih dari yang baik. Itu apa? Keluhuran. Jadi dari apa yang sudah kami pelajari ya sejak dulu tahun 1983 masuk 83 kami mulai latihan sampai pengesahannya pada tahun 1986. Waktu itu pengesahan dipusatkan di Madiun ya, tahun 86, dan kita dari NTT masih sangat sedikit orang. Saya angkatan ketiga pengesahan dari NTT. Pengesahan dari NTT pertama Kakak Hili Arkia. Kami itu juga 5 orang kayak 5 orang. Kami diantar oleh Kakak Martin Raja almarhum ya. Beliau senior kita yang sudah almarhum. Saya ketika itu bersama-sama dengan Kak Uni Sahartian yang seharusnya beliau disahkan terlebih dahulu karena beliau angkatan Kakak Hinsi Lululau mereka. Tapi karena tertunda makanya beliau bersama-sama dengan kami. Padahal sebetulnya pelatih kami juga salah satunya Kakak Uni Sahartian. Selain Kakak Hili melatih kami, juga Kakak Hensi ya. Di bawah bimbingan orang tua, Bapak Nasikun, Bapak Wardo, beliau berdua juga sudah almarhum. Kemudian Bapak Faik, almarhum ya. Tokoh-tokoh utama kita itu di NTT. Nah kami pengesahan ketiga itu, kami diantar oleh Bapak Martin Raja almarhum. Saya bersama Kak Arsat, Kak Charles, Kak Uni sama Pak Lukman. Kak Lukman almarhum. Ya. Kami diantar oleh Kak Martin Raja tadi sudah disampaikan. Nah, jadi 5 orang. Ya, itu angkatan ketiga. Dan pengesahan waktu itu memang sedikit sekali orang, dan waktu itu ada satu prinsip bahwa organisasi SH ini tidak mencari orang. Orang yang mencari SH. Ya. Nah, karena atas dasar prinsip itu ya para pelatih kita memang agak sangat hati-hati dalam merekrut orang atau menerima orang untuk dilatih menjadi warga ya. Kalau dibandingkan dengan sekarang ya kelihatannya agak berbeda jauh ya. Tapi kita bisa terima-terima sajalah itu sebagai suatu keadaan karena perkembangan ya. Perkembangan kita juga mau S1 berkembang ya. Begitu. Nah, mengapa kami tertarik ya masuk belajar di SA? Padahal perguruan itu juga banyak lah, ada karate lah, macam-macam lah. Waktu itu masih ramai orang membuka perguruan bela diri di lingkungan kampus. Waktu itu banyak sekali. Banyak sekali, hampir semua perguruan itu ada berkembang di kampus-kampus. Di Undana itu, waktu di kampus lama itu, di Undana itu hampir di samping kiri, depan, belakang, samping kanan, semua. Dengan perguruan berbeda-beda. Ramai sekali orang. Dan mahasiswa waktu itu, hampir semua mahasiswa itu mau ikut bela diri, apapun perguruannya. Nah, kenapa kami pilih SH? Nah, kita pilih SH ketika kita melihat dari bagaimana mereka berlatih ya. Pertama masalah waktu ya. Waktunya kok malam hari. Ya, malam hari. Dan ketika kita mulai dilatih itu kita sudah diberikan arahan-arahan. Arahan-arahan, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat tentang kehidupan itu ya. Bagaimana seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia. Lalu kami menyadari bahwa ini sebenarnya SH ini suatu perguruan atau suatu pendidikan mental dan spiritual yang berakar dari kebudayaan bangsa kita sendiri. Dan kita menyadari bahwa betapa tingginya nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri. Nah, karena itu kita mau masuk di situ. Ya. Karena
pendidikan S1 teratai ini kan menekankan atau menanamkan atau mengutamakan keluhuran. Nah, kan berkaitan dengan itu kan kita belajar tentang dasar-dasar keesaan, tujuan S1 teratai itu seperti apa, ya, prinsip S1 itu seperti apa. Nah, dari situ kita merasa bahwa ini suatu perguruan yang baik untuk mendidik masyarakat, anak-anak muda ini untuk menjadi orang-orang yang mempunyai kepribadian yang baik, hidup bermasyarakat, dan mampu melakukan terobosan-terobosan untuk inovasi-inovasi ke masa depan yang lebih baik, ya. Tentunya dengan kemampuan fisik, kemampuan mental yang dimiliki bisa diandalkan untuk kepadanya diserahkan berbagai macam tugas-tugas kehidupan toh. Nah, ini mungkin ya sesuatu yang agak luas sekali ya Pak ya. Tidak sesempit atau tidak terbatas seperti pandangan orang bahwa perguruan bela diri itu fokus latihan bela diri itu ya. Nah, tidak fokus latihan bela diri ya. Jadi dengan pemahaman seperti itu kami merasa bahwa ini baik sekali untuk kita bisa memahami dengan benar akar budaya bangsa kita, ya, akar budaya bangsa kita. Jadi tentunya kan akar budaya bangsa kita yang berhubungan dengan pemertahanan diri, pengembangan kemampuan diri, kemudian termasuk di dalamnya tentu kecakapan bela dirinya. Nah, kecakapan bela dirinya. Nah, itu yang kita mau untuk pelajari, dan pada saat itu kami dari mahasiswa itu cukup banyak, tetapi yang bisa sampai selesai hanya saya dengan Pak Lukman. Yang lain tidak, ada yang bahkan sampai tingkat hijau, mau naik putih sudah tidak melanjutkan lagi. Nah, itu karena dia pindah, seperti teman saya Zainuddin dulu, dia pindah kembali Mataram atau NTB itu, jadi ya kita tidak tahu apalah dia jadi disahkan menjadi warga S1 teratai atau tidak. Nah, itulah awal ketertarikan kami terhadap perguruan, dan bagaimana kita melihat perguruan itu bukan sekadar orang belajar silat atau bela diri, itu pukul, tendang, dan sebenarnya itu tidak sebatas itu. Karena apa? Kalau orang belajar cuma sebatas itu kan dia kan ya mungkin dia akan lebih bagus digunakan pada saat dia masih muda kan. Tapi kalau dia udah tua, berarti dia sudah tidak seperti ya orang SA lagi. Padahal ajaran SA ini kan sampai mati. Karena itu diberikan pelajaran keesaan yang di dalamnya itu kalau kita gali itu didasarkan pada filosofi bangsa kita sendiri. Filosofi bangsa kita sendiri digali dari akar bangsa kita sendiri yang didasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hampir seluruh bangsa Indonesia ini hidup berketuhanan. Ya. Sebelum mereka menganut agama, mereka sudah hidup berketuhanan. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara-cara mereka sendiri-sendiri. Nah, cara-cara mereka sendiri-sendiri itu kita kenal ada yang sekarang bisa kita sebut dengan ajaran kepercayaan tradisional ya. Nah, itu dari zaman dulu kala itu sudah ada. Nah, itu dasar karena berdasarkan kebudayaan atau akar kebudayaan Nusantara. Kemudian didasarkan pada ketuhanan, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu. Ya, kita mengenal kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa bukan karena masuknya agama, tidak. Nah, bukan baru karena masuknya agama Kristen, agama Islam, ya, agama Kristen, agama Islam, dan mungkin agama yang lain. Nenek moyang kita telah
hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan praktik-praktik peribadatan mereka sendiri-sendiri. Yang sekarang di berbagai tempat itu masih terdapat, itu masih ada mereka menerapkan itu ajaran kepercayaan mereka yang memang tidak bertentangan juga dengan ajaran agama yang kita anut sekarang ini. Apa kata Islam, Hindu, Buddha, Kristen, ya kan tidak bertentangan. Nah, karena dasar ajaran Esa itu seperti itu, kami masuk menjadi anggota, dan mengikuti latihan yang dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1986 itu hampir 4 tahun baru kami bisa diizinkan untuk mengikuti pengesahan. Ya, latihannya memang ya tidak main-main. Awalnya kita dilatih dengan ditanamkan disiplin yang ketat sekali. Ya. Dan itu kita ikuti terus-menerus, rutin, latihannya fisik, juga latihan pembelajaran keesaan. Jadi kita kalau latihan dari jam 7 sampai jam 11 malam atau jam 12 malam, itu kita berhenti latihan fisik, lalu diisi dengan pelajaran keesaan. Nah, bayangkan kalau seandainya sudah lelah begitu, sudah tengah malam mau menjelang pagi, baru kita harus duduk dan mendengarkan pelatih memberi wejangan. Dan wejangan ini juga waktunya lama sekali. Waktu itu kalau kami dilatih oleh Mas Bambang Sisoyo ya, itu beliau kalau bicara itu bisa 2 jam. Nah, ini memang satu proses yang cukup berat. Dia bisa bicara 2 jam, sementara kita sudah lelah sekali dan sudah mau pagi lagi itu. Nah, mungkin memang itulah salah satu cara gitu untuk kita dibentuk ketahanan fisik dan mentalnya. Ya, sehingga ya akhirnya ya kemampuan keesaan yang kita miliki itu ya mendarah daging, tidak sekedar tahu dan tidak sekedar bisa, tetapi mendarah daging dan menjadi penghayatan hidup kami. Ya, sehingga kalau sekarang walaupun kami terbatas dalam melakukan atau mengikuti kegiatan-kegiatan, ya kami berjiwa esa. Jadi ada anak-anak yang kita lihat baru-baru yang tidak mengenal kami sama sekali, kami merasa memiliki mereka. Ya itu. Dan kalau ada esa di mana itu keterikatan batin itu kuat sekali karena memang sudah dilatih sedemikian rupa. Bukan karena ikut kebanggaan ini itu tidak hanya ini keterikatan batin saja yang sudah terbentuk melalui proses latihan. Ya, dan ketika itu kami secara organisasi setelah kami disahkan, kegiatan pertemuan organisasi itu berlangsung rutin setiap bulan ada. Nah, pada awalnya setelah saya disahkan, saya menjadi sekretaris ketua cabang. Itu sampai sekian tahun. Jadi ketua cabangnya Bapak Nasikun, almarhum, orang tua kita, ya. Saya selaku sekretaris. Nah, kami mengadakan pertemuan setiap bulan. Ini bagian dari pelajaran keesaan juga. Supaya kita kan nah dalam pertemuan itu kita kan ada iuran. Terus setiap kali pertemuan itu ada laporan pertanggungjawaban keuangan itu setiap bulan. Ya. Jadi ini kan suatu yang mendidik kita untuk berorganisasi dengan baik. Kalau kita sudah dididik secara kepribadian menjadi baik, nah ketika kita kalau mau berorganisasi, kita harus tunjukkan bahwa kita punya organisasi yang baik. Nah, kalau kita sudah dididik setengah mati memiliki kepribadian yang baik, secara lahir batin, nah ketika kalau kita akan mengelola organisasi, terus organisasinya tidak baik, nah itu artinya bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian yang telah kita miliki melalui proses pendidikan keesaan itu, baik fisiknya maupun mental kerohanian, keesaannya itu. Nah, waktu itu orang tua-tua itu bisa menerapkan itu, menjalankan itu juga. Latihan fisiknya, itu senam jurusnya, toyanya, macam-macam itu dilatih. Diberi latihan juga wejangan-wejangan keesaannya. Terus juga praktik berorganisasi dengan baik. Terus kehidupan
ini persaudaraan terus menerus dipupuk, nah, rasa persaudaraan dipupuk, sehingga kami waktu itu harus mencari orang tua-tua di mana-mana, ya. Jadi setelah kami disahkan dan mulai terlibat dalam mengurusi organisasi, setiap calon warga itu kan dia sudah harus dipersiapkan secara fisik mental itu secara baik. Dan bukan hanya soal fisik keterampilan silatnya, bukan hanya soal mental dan penguasaan keesaannya, bukan cuma itu, tambah lagi dengan keorganisasiannya dan persaudaraannya. Nah, persaudaraannya itu dia harus pergi mencari di mana warga saya yang memang yang sudah tua, yang lebih senior, apalagi yang orang tua-tua. Ketika mereka akan disahkan, kan mereka harus pergi ke sana dan mendapatkan wejangan-wejangan sebagai seorang calon warga PSHT. Nah, itu penting sekali. Dan itu diterapkan betul-betul. Jadi ada berapa komponen pelatihannya coba. Ada komponen fisiknya, mentalnya, keesaan, kerohaniannya, kemudian keorganisasiannya, kemasyarakatannya, terus ini apanya? Ya, persaudaraannya, ya, persaudaraannya. Nah, persaudaraan itu dia berlaku umum mulai kita latihan-latihan dasar sampai pada tingkat selesai untuk tingkat 1 itu semua terjalin melalui persaudaraan. Jadi setiap kali kita bertemu salaman sebagai warga sah itu wajib untuk bersalaman, saling memberi hormat, saling bersalaman. Jadi sudah dibangun tenggang rasa yang tinggi sejak kita menjadi siswa SA. Ya. Karena ketika disahkan itu kan syarat-syaratnya itu kan semua simbol-simbolnya kan jelas, simbol-simbolnya kan jelas. Berdekatan tidak bersentuhan, berjauhan tidak melupakan. Kan gitu. Dan itu disimbolisasi juga pada saat kelengkapan ini bahan-bahan pengesahan itu. Dan itu diaminkan ketika orang mengikuti pengesahan yang sakral itu kan. Nah terus penghayatannya di mana kalau seandainya bisa bersenggolan, bisa saling melupakan, itu kan tidak bisa sama sekali. Mestinya tidak bisa. Dan itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Bagi kehidupan warga saya itu tidak boleh. Ya. Andalan kita bukan kemampuan fisik, kan kita kan tidak dilatih untuk berkelahi sama orang itu malah itu sangat dilarang, itu kan tidak boleh. Kalau kita mau melakukan itu berarti kita melawan ajaran itu sendiri, kan kita dari awal kan tidak pernah dilatih untuk itu, kita dilatih untuk memiliki kepribadian yang baik, bahkan lebih dari yang baik, itu apa? Keluhuran. Ya. Sesuai dengan tujuan ajaran Esa kan, menciptakan manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Tidak semua ajaran menekankan itu kan. Esa menekankan itu. Nah ini nih yang harus tidak boleh luntur sedikit pun, itu sebenarnya tidak boleh. Itu tidak boleh. Tidak boleh luntur sampai kapanpun. Ya, tidak boleh. Kalau itu luntur, keluhuran, persaudaraan itu kalau luntur, udah nilai kesan sudah sangat berkurang, sudah tidak baik. Mestinya harus tetap dijaga keluhuran, persaudaraan. Ya, itu dua prinsip ya dari sekian banyak ajaran yang begitu kompleks, begitu luas, begitu mendalam ya dari ajaran Esa. Nah, jadi kembali kepada apa yang saya katakan tadi, menyangkut menanamkan keluhuran dan persaudaraan itu, mungkin bagi proses kaderisasi warga SH ini ya mestinya harus mempraktikkan, jangan hanya diomongkan. Kayak seperti yang saya katakan tadi ya, ada sampai 6 komponen itu dipraktikkan dalam hal berorganisasi itu, misalnya membuat pertanggungjawaban setiap bulan. Itu. Kalau mau disahkan harus pergi menemui orang tua. Ini dipraktikkan yang namanya persaudaraan ini. Dan seterusnya seperti itu dipraktikkan, bukan diomongkan saja, dipraktikkan. Begitu. Nah, kami dari awal masuk SH itu juga, itu kan kami tertarik pada SH karena apa?
kemampuan atlet-atlet SH waktu itu di panggung-panggung pertandingan, ring-ring pertandingan. Itu yang membuat kami tertarik. Ketika kami mulai ikut latihan, kami diajak kalau ada pertandingan, event-event pertandingan itu dulu banyak dilakukan. Sekarang kayaknya agak kurang-kurang juga. Seperti di Merdeka, Stadion Merdeka, di mana lagi banyak tempat. Nah itu saudara-saudara kami yang sudah latihan lebih dulu dari kami itu banyak yang ikut. Ya, apalagi ya pelatih-pelatih itu memberi contoh naik ring dan menang waktu itu. Menang, pasti menang. Dan mereka punya kecakapan bersilat itu luar biasa. Ya seperti itulah kakak Kahili, kakak Hensi, Kak Hensi Lululau, Kak Mikel, jagoan-jagoan semua itu. Nah, itu jagoan-jagoan, pemain-pemain yang luar biasa. Memang luar biasa waktu itu. Tidak mudah untuk dikalahkan. Menang sudah pasti itu. Termasuk Kak Pitnaha gitu. Nah, siapa lagi? Nah, banyak sekali. Nah, jadi itu kami bangga sekali. Kami bangga sekali pada SH Ternate ketika itu karena mereka menang dalam pertandingan. Artinya prestasi sebagai atlet itu luar biasa. Ya. Jadi bukan hanya lingkup pendidikan SH yang 6 komponen yang tadi itu, bukan cuma itu, tetapi salah satu yang terpenting sebagai wujud dari kecakapan belajar silatnya, mereka juara di pertandingan-pertandingan. Nah ini bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan SH. Itu kan tidak boleh kita abaikan, itu prestasi-prestasi atlet itu tidak boleh. Jadi harus digerakkan betul-betul ini. Apalagi kita sudah banyak ini. Biasanya kalau semakin banyak, kaderisasi atlet itu harus jauh lebih bagus lagi. Karena memang kaderisasi atlet ini kan butuh biaya. Nah, kalau kita semakin banyak ini, kenapa tidak menjadi lebih baik? Mestinya kan menjadi lebih baik kan? Gitu. Kondisi sekarang ini saya ikut senang juga ya Pak Ade ya. Saya ikut senang juga karena banyak saudara kita yang muda-muda banyak yang mau belajar di SH. Kan suatu bahan belajar yang komposisinya cukup baik. Sudah saya kemukakan tadi, ada 6 komponen pokok itu. Nah, dan saya kira itu cukup lengkap untuk orang belajar menjadi pribadi yang bagus. Dan itu harus diwujudkan. Nah, perwujudan salah satunya adalah kecakapan bertanding atau menjadi atlet itu penting sekali. Nah, kalau sekarang kita sudah banyak ini, Kak Ade menurut saya ini sudah baik. Tapi jangan lalu berhenti belajar SH. Ya, jangan berhenti belajar SH. Dan ketika masuk SH itu juga punya motivasi kuat untuk belajar. Itu motivasi belajar. Dan tidak boleh berhenti belajar tentang SH. Nah, kalau motivasi belajarnya kurang, itu tidak sesuai dengan ajaran SH. Dan setelah masuk menjadi warga SH dan tidak terus-menerus belajar, itu juga tidak sesuai dengan ajaran SH. Ya, bagaimana kita memikul nama warga SH terus kita tidak sesuai dengan ajaran itu sendiri? Saya kira itu kurang baik. Ya. Jadi mungkin yang untuk kita semua ya, baik yang sudah tua maupun yang terutama generasi muda, karena keharapan kami sekarang itu untuk masa yang akan datang, itu berarti harapan kita ada pada generasi muda sekarang ya kan, baik yang masih siswa maupun yang sudah disahkan menjadi warga persaudaraan Setia Hati Ternate. Nah itu kan prinsipnya itu tadi Pak. Masuk dengan motivasi belajar. Setelah menjadi warga SH terus-menerus belajar sampai kapanpun. Karena pembelajaran di SH itu komplit, lengkap. Situ. Sampai termasuk menjadi atlet, mengembangkan organisasi. Nah, atas dasar ajaran keesaan dan persaudaraan dan organisasi. Ya, itu pilar-pilarnya. Kalau di luar itu tidak. Kalau di luar itu sudah bukan warga SH lagi, bukan begitu, tapi artinya kita menodai diri kita sebagai warga SH. Kita sendiri mencemari diri kita sebagai warga SH. Kalau di luar dari itu, di luar dari keesaan, di luar dari komitmen pada organisasi SH, di luar dari
mempraktekkan keluhuran, ya, mempraktekkan keluhuran di luar dari semangat latihan, termasuk di dalamnya mau mendukung apa persiapan atlet-atlet untuk bertanding di berbagai macam event. Memang bahwa menjadi atlet dan mengikuti event dan menjadi juara bukanlah tujuan utama. Tetapi kalau memang kita diminta untuk itu, kenapa kita mau ketinggalan dari yang lain? Itu kan tidak boleh. Kenapa? Prinsipnya tadi kan kita sudah terlatih dengan baik. Secara mental, secara fisik, secara kecakapan pencak silat kan sudah terlatih dengan baik. Terus kenapa mau ketinggalan dalam hal berlaga di atas ring silat? Ya, itu berarti itu juga tidak sesuai dengan ajaran.